Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu mengenai public speaking formal. Baik, untuk materinya yaitu seni berbicara di depan umum. Nah, pengertian public speaking itu sendiri adalah seni dan keterampilan berbicara di hadapan audiens atau orang banyak dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan juga menghibur. Next slide. Nah, untuk manfaat public speaking sendiri adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri, yaitu kita itu jadi makin lebih pede, menambah kepedean lah pokoknya. Dan yang kedua, membantu hubungan yang jauh lebih baik. Jadi kita itu jauh lebih erat dengan baik orang lain maupun orang asing atau teman kita. Nah, yang kedua, memperkuat kemampuan persuasi. Yang terakhir, membuka peluang karir yang lebih luas. Jadi kita dengan jago public speaking, kita pasti akan dipandang, wah, orang ini ngomongnya kok jago, gak belibet, terus penyampaiannya juga jelas, pasti akan dipandang orang, dan yang pasti akan dibutuhkan oleh sebuah CV maupun perusahaan besar seperti itu. Next slide. Nah, ini pengertian mengenai lanjutan pengertian public speaking. Nah, public speaking itu yaitu harus dikuasai dengan pesan relevan dan terstruktur, penyampaian vokal yang jelas, dan penampilan yang meyakinkan, dan libatkan audiens, dan tunjukkan kepercayaan diri. Jadi kalau kita di depan itu nggak boleh kayak diem gini terus susah ngomong, jadi harus aktif kalau di depan itu. Nah, next slide yaitu persiapan sebelum berbicara. Untuk yang pertama adalah kenali audiens dan juga tujuan. Nah, sesuaikan materi dengan siapa yang akan mendengarkan dan apa yang ingin kamu capai, menginformasikan, membujuk, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat ya, kalau audiensnya itu anak-anak, ya kita menggunakan bahasa yang agak-agak lucu. Kalau orang-orang dewasa seperti orang penting atau orang kantor, itu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, penyampaiannya juga harus jauh lebih sopan. Nah, yang kedua yaitu menguasai materi. Riset, susun materi dengan struktur dan pahami betul isinya, jangan hanya menghafal. Jadi kita tidak boleh berpaku pada teks atau melihat-lihat seperti ini. Jadi kita harus lebih jauh menguasai sebelum maju, itu harus dengan matang ya teman-teman. Jadi jangan terpaku oleh teks membaca, jadi kesannya kalau dilihat itu kurang enak begitu. Nah, yang ketiga yaitu dengan latihan. Nah, berlatih dengan di depan cermin atau teman, rekam diri sendiri, dan latih manajemen waktu. Nah, jadi tidak secara instan langsung jago ya teman-teman, jago ngomong, jago seperti ini. Jadi harus dengan latihan, proses itu penting. Jadi harus juga berproses, nanti juga akan hasilnya maksimal. Lama kelamaan juga terbiasa, tergantung jam terbang seperti itu. Lalu yang keempat yaitu visual. Gunakan slide presentasi yang sederhana dan mudah dipahami. Pastikan peralatan berfungsi. Jadi kalau mau mempresentasikan juga harus PPT-nya ini juga harus bagus dan juga layak dipersembahkan ataupun ditampilkan. Jadi harus ditata dengan rapi dan lain sebagainya. Untuk yang kelima, teknik public speaking. Perhatikan bahasa tubuh, kontak mata, gestur, dan intonasi, dan libatkan audiens. Jadi pada waktu public speaking itu kita harus kontak mata secara langsung. Baik, kalau kita nggak pede bisa lihat jangan matanya, bisa lihat hidung maupun ini dahi, seperti itu bisa diakal dengan dahi. Kalau gestur ya kita nggak boleh diem seperti ini. Nah, kita harus aktif ya teman-teman,
menggunakan bahasa tangan ataupun bahasa gerakan tubuh dan lain sebagainya, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu intonasi, pengucapan ini saat berbicara, lantang, terus pelannya suara harus diatur, jadi menyesuaikan teman-teman. Dan juga selalu melibatkan audiens, jadi adanya timbal balik sama audiens, ada tanya menanya ataupun sekedar menyanggah ataupun menambah materi, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengatasi gugup. Nah, untuk mengatasi gugup yaitu dengan persiapan yang matang adalah kunci. Latihan relaksasi juga membantu. Jadi pada waktu presentasi ini kita harus punya cara sendiri mengatasi gugup. Jadi seperti menggunakan kata sambungan seperti dan juga lain sebagainya yang dipergunakan untuk mengulang waktu. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.